Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Selamat malam pemirsa, cuplikan aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati yang menuntut pemberhentian Bupati Sudewo menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Selain itu kami juga akan kembali melaporkan perkembangan terkini aksi demonstrasi langsung dari Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya Herjuno Syaputra, inilah iNews Prime selengkapnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Unjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya di depan gedung DPRD Kabupaten Pati berlangsung ricuh Rabu siang. Petugas menyemprotkan air untuk merendam massa yang melemparkan botol dan gelas air mineral ke arah aparat. Unjuk rasa ratusan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Pati berlangsung ricuh setelah massa melemparkan botol dan gelas air mineral ke arah aparat yang berjaga. Situasi semakin memanas karena massa meminta masuk ke dalam gedung DPRD. Kericuan terjadi setelah tuntutan massa untuk menemui Bupati Sudewo tak kunjung dipenuhi. Untuk meredam kericuan, aparat menyemprotkan gas air mata ke arah massa. Dalam aksinya, massa pendemo bahkan nekat menjebol pintu kantor DPRD untuk bertemu anggota parlemen. Sebelumnya, Bupati Sudewo telah membatalkan kenaikan tarif pajak bumi bangunan P2 sebesar 250% setelah diprotes besar-besaran oleh warga setempat. Kendati demikian, pembatalan kenaikan pajak tidak mampu meredam kekesalan warga yang menilai sosok bupati yang arogan. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, unjuk rasa di pusat pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah ricuh. 1 unit mobil polisi dibakar massa. Pertahankan formasi rekan-rekan. Pertahankan formasi rekan-rekan. Aksi unjuk rasa di pusat pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Kericuhan memuncak setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang melemparkan gelas air mineral ke arah aparat kepolisian. Massa membakar 1 unit mobil Provos milik Polres Grobogan. Petugas kepolisian berhasil memadamkan api dengan mobil water cannon. Massa juga diredam oleh koordinator aksi Supriyono dan Hussein agar tidak anarkis. Namun massa yang tetap melempari petugas dengan gelas air mineral berhasil dipukul mundur dengan gas air mata. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, demo massa yang desak Bupati Pati Sudewo lengser memanas. Massa terobos barikade penyekatan jalan yang dipasang polisi. Massa menerobos barikade penyekatan jalan yang dipasang aparat kepolisian. Hal itu dilakukan lantaran massa memaksa truk pembawa pengeras suara di sebelah timur alun-alun Pati, Jawa Tengah bisa berada di area demo. Suasana sempat memanas dan terjadi adu mulut hingga kepolisian akhirnya membuka barikade. Namun polisi hanya membolehkan truk pengeras suara masuk. Sementara kendaraan lain harus diparkir di luar kawasan alun-alun Pati. Selain itu, kepolisian juga memantau situasi keamanan dari udara dengan mengerahkan 2 unit helikopter. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa Ayus melaporkan. Sementara itu, Polda Jawa Tengah menangkap beberapa provokator aksi anarkis saat demo di Pati, Jawa Tengah. 1 mobil milik Propam dibakar massa, sementara itu 34 orang dilaporkan terluka. Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Ya. Terkait kejadiannya pembakaran itu gimana konfirmasinya? Dan ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada 1 kendaraan Polri yaitu dari Propam berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Dan ini akan kita telusuri dan akan kita lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Terkait adanya korban dan? Ya, ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat terhadap aksi anarkis ini, yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di Rumah Sakit Suwondo, dan ada yang sudah dipulangkan karena tidak terlalu riskan atau berbahaya untuk sakitnya. Terkait polemik Bupati Pati Sudewo yang membuat masyarakat berunjuk rasa, Istana akan terus melakukan koordinasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku pihaknya terus memonitor dan berkoordinasi sejak adanya dinamika tersebut. Kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri, baik Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi, kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik gitu. Tentunya kalau beliau ya menyayangkan kan, gitu. Itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap siapapun itu. Ya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah sepakat pembentukan panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Rabu 13 Agustus, DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar sidang paripurna untuk mengakomodir tuntutan warga yang menginginkan Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Sidang paripurna yang digelar mendadak ini menyepakati pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Seluruh partai setuju termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai Bupati Sudewo. Bupati Kabupaten Pati Sudewo mengaku unjuk rasa merupakan pelajaran berharga untuknya. Terkait hak angket, Sudewo menghormati keputusan DPRD Pati dan berikut keterangan lengkapnya. Terkait ini aksi yang sampai sore hari ini masih berlangsung, Pak, tanggapannya gimana, Pak? Saya kira sudah berhenti begitu ya, sudah lengang di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil yang berada di depan, tapi kayaknya itu juga bukan pendemo yang
dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai. Tanggapannya tadi sempat mencoba menemui massa tapi kemudian jadi kericuan, gimana Pak tadi? Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan, tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan ya. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati, masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna Pak. Ya. Mungkin Pak Bupati sudah mendengar, gimana tanggapannya Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Jadi harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Pak, ada pesan yang mau disampaikan ke warga masyarakat setelah menyampaikan aspirasi ini tadi Pak? Ya, ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan, ya, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik semuanya, milik semua warga Kabupaten Pati. Yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan menjadi pembelajaran semua warga Kabupaten Pati dan pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak akan terulang lagi, supaya pembangunan berjalan secara lancar, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lancar. Artinya tuntutan warga untuk Bapak mundur ini tidak bisa dipenuhi ya Pak? Dari saya kan sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian kabarnya kepada para pendemo yang mengalami luka-luka didapat gimana Pak? Ya, itu sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Saya harapkan itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Mereka yang sedang sakit itu mudah-mudahan segera membaik, sehat walafiat kembali. Ada sampai meninggal dunia Pak? Apa? Ada yang meninggal. Kalau itu takdir lah ya, itu takdir, kami terus tidak bisa buat apa-apa. Jadi konfirmasi yang Bapak terima, yang korban ada berapa orang Pak? Saya nggak tahu, yang tahu adalah aparat kepolisian. Seperti yang kita tahu pemirsa, unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Dan kebijakan ini langsung menuai penolakan warga. Siapa yang akan melakukan penolakan yang dulu, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Kami apa? Kami justru mau menyalurkan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Sejak kenaikan PBB pendesaan dan perkotaan 250% nama Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo terus menjadi sorotan. Kebijakan kontroversialnya itu membuat warganya naik pitam. Gelombang protes warga menggema, warga menjerit atas naiknya PBB yang fantastis. Warga merasa kebijakan Sudewo itu tidak realistis dan menambah beban hidup warga. Dalam kirap boyongan Hari Jadi Pati yang digelar di sekitar alun-alun Bupati Pati dan istrinya disoraki warga. Bupati Sudewo bahkan sempat menyatakan tak gentar dengan aksi unjuk rasa yang menolaknya kebijakannya, namun seminggu kemudian Bupati membatalkan kenaikan PBB 250% dan meminta maaf. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati.
saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PPP2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Kontroversi lainnya, Bupati Pati juga pernah mengundang 3 penyanyi dangdut trio Serigala untuk menghibur tamu undangan saat acara penandatanganan Koperasi Merah Putih dan MOU Hari Jadi Pati di Pendopo Pati, Jawa Tengah dan beredar viral hingga aksi tersebut dianggap tidak pantas oleh netizen. Karena selain bergoyang di atas panggung, salah satu personil juga turun menghampiri penonton yang membuat penonton riuh. Kini meski Bupati telah membatalkan kebijakan kontroversialnya, namun warga terlanjur geram atas kebijakan tersebut. Meski Bupati Pati telah meminta maaf, warga Pati tetap kecewa dengan kebijakannya yang menurut warga arogan dan menambah beban hidup warga. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Indra Setiabudi di depan Pendopo Pati, Jawa Tengah. Selamat malam Indra, seperti apa situasi terkini di sana, silakan. Baik, selamat malam Juno dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, yang mana situasi terkini sudah sangat terkendali dan sudah normal kembali. Mengingat memang Anda bisa saksikan di samping saya ini kendaraan tadi tidak bisa lewat, sekarang sudah normal, bisa dilewati lalu lalang oleh para masyarakat yang melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan memang diketahui untuk terkait aksi demonstrasi ini setelah usai sejak sore hari tadi, yang mana telah terjadi kesepakatan yang mana pihak dari DPRD menyetujui akan dibentuknya pansus terkait hak angket terkait pemakzulan daripada Bupati Pati Jawa Tengah untuk dimakzulkan. Dan mana memang atas kesepakatan tersebut sehingga masyarakat Pati, ratusan ribu masyarakat Pati meninggalkan ataupun pulang ke rumah masing-masing dan masih menunggu final daripada keputusan dari hasil pansus tersebut. Dan memang tadi juga sempat terjadi kekeosan yang sangat ricuh sekali antara pihak pendemo, ratusan ribu masyarakat pendemo dengan aparat kepolisian, yang mana aksi lempar-lempar tidak terhindarkan, dan juga kepolisian juga sempat berkali-kali menembakkan gas air mata ke arah pendemo guna untuk menstabilkan ataupun meredam amarah bagi para pendemo saat melakukan aksi di 13 Agustus 2025 kali ini. Dan memang Anda bisa saksikan situasi terkini sudah amat terkendali, dan ini tadinya ini masih banyak pasca demo, ini masih banyak sekali sisa-sisa air mineral ini sudah habis bisa dinikmati dan dibawa pulang oleh para masyarakat Pati, khususnya sebagai bentuk uang warga Pati, hanya untuk warga Pati yang bisa menikmati ataupun bisa mengambil sisa-sisa air mineral maupun juga konsumsi yang masih berada di depan kantor Bupati. Selain itu juga terkait kesepakatan ini Sudewo selaku Bupati Pati akan mengikuti mekanisme yang ada terkait hak angket ataupun pansus yang dibentuk DPRD terkait pemakzulan atas dirinya. Dan hingga sampai saat ini memang Sudewo menyatakan untuk enggan mundur. Meskipun begitu, nantinya Sudewo ataupun Bupati Pati akan menerima apapun hasil dari pansus yang nanti akan diumumkan ataupun hasilnya begitu. Dan memang masyarakat Pati, Juno dan juga pemirsa, nantinya akan memberikan waktu selama 3 hari untuk terkait final daripada hasil putusan dari Kemendagri khususnya, ataupun mau dari pihak-pihak terkait pemakzulan ini ataupun pemunduran daripada kursi dari jabatan daripada Bupati Pati Jawa Tengah, yang mana nantinya ini setelah 3 hari tidak ada jawaban, nantinya pihak ataupun koordinator lapangan terkait aksi akbar ataupun demonstrasi akbar akan dilakukan kembali nanti ketika tidak ada jawaban, yang mana hal ini menginginkan masyarakat Pati untuk kesejahteraan lebih lanjut untuk kedepannya, untuk kesuksesan warga Pati kedepannya. Demikian Juno dapat kami informasikan. Balik Indra, bahwa keadaan mulai normal ya, warga tadi Anda sebutkan bahwa sudah mulai kembali ke tempat dan DPRD juga menyetujui hak angket, plus juga ada informasi tadi Anda sebutkan bahwa demo akan kembali digelar kalau hasilnya
tidak sesuai permintaan warga Pati. Baik, Indra, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pada April 2025, Sudewo melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Pemirsa, tercatat Sudewo memiliki total harta sebesar 31,5 miliar rupiah. Paling besar harta Sudewo ada pada kepemilikan properti tanah dan bangunan senilai 17 miliar rupiah. Ia tercatat memiliki 31 bidang tanah dan bangunan di sejumlah wilayah, baik itu di Pati, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Wonogiri, Pacitan, Depok, Blora, hingga Tuban. Kemudian ia juga memiliki 8 alat transportasi terdiri dari 6 mobil dan 2 motor senilai 6,3 miliar rupiah. Ya, selain itu Sudewo juga memiliki surat berharga senilai 5,3 miliar serta uang tunai senilai 1,96 miliar. Tak sampai di situ, Sudewo juga memiliki harta bergerak senilai 795 juta dan tercatat tidak memiliki utang. KPK akan segera memanggil Bupati Pati Sudewo atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sudewo diduga menerima aliran uang pembangunan jalur kereta api. Ya, benar, saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya, yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya yaitu saudara K. Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi geledah kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Penggeledahan dilakukan untuk penyidikan dugaan korupsi kuota haji. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh terkait kasus dugaan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Namun Budi belum menjelaskan secara detail mengenai barang apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut. Hari ini tim sedang melakukan penggeledahan di Kementerian Agama, khususnya di Ditjen PHU. Tentu penggeledahan ini untuk menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikan perkara ini, di mana dalam penyidikan terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengaku tidak mengetahui penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU. Menurut Syafi'i, ia tidak mengetahui karena KPK tidak datang ke ruangannya. Saya nggak tahu, saya di ruangan saya. Ruangan saya kan di sana. KPK nggak datang ke sana. Jadi saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Beda. Itu aja. Jadi nggak ada yang bisa saya komentari. Saya nggak ketemu KPK-nya. KPK-nya nggak ke ruangan saya. Maka saya nggak tahu apa-apa. Tapi Kemenak terbuka Pak, kalau misalnya ada penggeledahan seperti itu biasanya. Mana ada yang bisa ditutupi. Kalau api sudah bekerja kan mesti semuanya harus dibuka. Nggak
nggak boleh ditutupi dong. Jadi Kemenak terbuka ya Pak terkait dengan proses kasus hukum yang berjalan ini? Semua proses hukum dimanapun di Republik ini, seyogianya kita keluarga negara harus membantu pekerjaan mereka. Tapi kalau spesifik ditanyakan apa yang saya ketahui tentang kebakaran KPK hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya nggak tahu. Karena nggak menjumpai saya, nggak ke ruangan saya. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi berpeluang memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo untuk diperiksa di kasus korupsi kuota haji 2024. Pemanggilan dimungkinkan karena dugaan korupsi kuota haji terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Sementara juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan terbang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Selain itu, nama Joko Widodo muncul karena kuota haji tambahan itu merupakan hasil lobi langsung ke Jokowi ke pemerintah Arab Saudi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita ke kasus lain. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Samad selesai diperiksa sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan materi pemeriksaan berbeda dengan substansi dari surat panggilan. Terkait hal ini, Samad menilai pemeriksaan ini melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Sementara itu terkait materi pemeriksaan hanya meliputi podcast dirinya bersama Roy Suryo CS. Ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan locus delictinya. Selain tidak sesuai dengan KUHAP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangkap. Kira-kira sampai di situ yang jelas intinya sebenarnya kalau kasus ini terus di blow up dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gibran Raka Buming Raka datang ke rumah Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Selain bersilaturahmi, Gibran antarkan undangan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Sambil memberi hormat dan mencium tangan, Gibran dipersilakan duduk oleh Tri Sutrisno di kediamannya. Kedatangan Gibran mengantar undangan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia
sekaligus bersilaturahmi. Dalam pertemuan ini Gibran sempat berbincang tentang beberapa hal, di antaranya tentang pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Gibran dan Tri Sutrisno juga membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan persatuan di tengah dinamika global. Pengajian menyimpang yang menjanjikan bisa masuk surga dengan membayar 1 juta rupiah bikin heboh warga Kota Bekasi, Jawa Barat. iNews Prime segera kembali. Heboh dugaan pengajian menyimpang yang menjanjikan akan mendapatkan surga dengan membayar uang sebesar 1 juta rupiah yang dilakukan oleh Putri Yeni atau biasa disebut Umi Cinta di Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bekasi bersama Kesbangpol dan MUI Kota Bekasi langsung tanggapi laporan masyarakat dugaan aliran sesat. Sejumlah warga juga hari ini melaporkan kasus tersebut ke pemerintah Kota Bekasi dan meminta untuk ditindaklanjuti. Pengajian Umi Cinta disebut diiming-imingi para jemaah masuk surga dengan uang 1 juta rupiah. Yang disampaikan warga tadi apa, Pak? Warga keluhan karena ini merasakan masyarakat. Beberapa indikasi yang kita kategorikan ini masuk ke aliran sesat. Tapi kita belum dapatkan bukti yang diyakinkan. Itu hanya sebatas penyampaian dari keluhan masyarakat. Yang dikeluhin apa, Pak? Yang dikeluhkan itu antara lain benar atau tidak, ada bukti atau tidak ada bukti tentang wajib mengeluarkan infak 1 juta untuk masuk surga. Sebelumnya diketahui ratusan warga di perumahan Duku Zamrud, Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Senin kemarin menggeruduk pengajian Umi Cinta. Aksi warga ini lantaran resah dengan aktivitas pengajian di lingkungan mereka yang diduga menyimpang dari syariah Islam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ahmad Dhani berkomentar pedas terhadap sistem royalti musik di Indonesia. Dan kali ini terkait kebijakan WAMI yang mengenakan royalti 2% untuk penggunaan musik di acara pernikahan. Aturan mengenai royalti musik di Indonesia masih menjadi perbincangan yang semakin panas. Kali ini, Wahana Musik Indonesia (WAMI) ungkap kewajiban bayar royalti atas penggunaan musik di acara hajatan seperti resepsi pernikahan. Terkait kebijakan itu, musisi senior Ahmad Dhani melontarkan kritikan pedas. Melalui media sosial Instagram, Dhani mempertanyakan siapa yang membuat sistem seperti ini hingga membuat hancur nasib para komposer. Sementara itu, menurut Head of Corporate Communication and Membership WAMI, Robert Mulyara Harja, musik live yang tidak menjual tiket seperti pernikahan tetap dikenakan royalti, yakni 2% dari biaya produksi musik. Pembayaran royalti disalurkan ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dengan disertai daftar lagu yang digunakan. Selain itu, WAMI juga menegaskan meski acara pernikahan bersifat privat, pemanfaatan musik tetap dikategorikan sebagai penggunaan karya cipta yang harus dihargai secara ekonomis. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, masih terkait dengan hal ini pemirsa bingung dengan sistem perhitungan dan pembagian royalti yang dikolek WAMI. Tompi memilih keluar dari keanggotaan lembaga tersebut. Sementara itu Ari Lasso meluncurkan petisi audit WAMI sebagai upaya mencari kebenaran dan transparansi pengelolaan royalti musik di tanah air. Kecewa dengan kinerja Lembaga Manajemen Kolektif dalam pendistribusian royalti, penyanyi Teuku Adi Fitrian atau Tompi keluar dari Wahana Musik Indonesia atau WAMI. Hal itu disampaikan Tompi melalui media sosial miliknya. Dalam keterangan di Instagram, tertulis per kemarin 11 Agustus 2025, Tompi meminta manajernya untuk keluar dari keanggotaan WAMI.
Tompi juga mempersilahkan para musisi yang ingin menyanyikan lagu-lagunya di semua panggung pertunjukan konser kafe. Sementara itu, Ari Lasso yang juga mengalami kekecewaan terhadap WAMI mengumumkan inisiatifnya membuat petisi untuk mengaudit wahana musik Indonesia. Hal ini disampaikan Lasso dalam unggahan di Instagramnya, di mana dia mengajak para rekan musisi dan masyarakat yang peduli untuk ikut mendukung langkahnya. Ari Lasso menegaskan gerakan ini bukanlah untuk permusuhan personal, melainkan upaya mencari kebenaran dan transparansi dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh WAMI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, musisi Ari Lasso kecewa dengan kinerja wahana musik Indonesia soal pengelolaan royalti karyanya. Ari menilai sistem pengelolaan WAMI buruk dan tidak transparan. Melalui media sosial Instagram, musisi senior Ari Lasso mengungkapkan kekesalannya pada wahana musik Indonesia WAMI, lembaga manajemen kolektif yang mengurus royalti musik di Indonesia. Ia menilai sistem pengelolaan WAMI buruk dan tidak transparan. Ari heran dengan penerima royalti yang bukan atas namanya dan jumlah royalti yang sangat kecil. Melalui surat resmi, WAMI memberi tanggapan kepada Ari terkait kesalahan pengiriman email laporan penyesuaian royalti periode 2025 pertama. WAMI juga menyampaikan permohonan maaf dan mengundang Ari untuk berdiskusi. Sementara itu, sebagai bentuk protes, Ari Lasso memutuskan untuk bebaskan semua musisi, penyanyi di pernikahan, band kafe, maupun event organizer memutar dan membawakan lagu-lagu hits miliknya tanpa membayar royalti. Tim Liputan iNews melaporkan. Film animasi Merah Putih One for All tengah jadi topik hangat di media sosial. Film yang menelan dana produksi sekitar 6,7 miliar rupiah ini diduga mendapat pendanaan dari pemerintah. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya 14 Agustus 2025. Salah satunya rumor terkait dana produksi yang mencapai 6,7 miliar rupiah yang diduga dari pemerintah. Melalui akun X Toto Sugriwo, produser film tersebut memberi klarifikasi bahwa tim produksi tidak pernah menerima 1 rupiah pun dana dari pemerintah. Sementara itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI Iren Umar juga telah memberi penjelasan bahwa tidak pernah memberi bantuan finansial dan tidak memberikan fasilitas promosi. Bagaimana ini? Film animasi Merah Putih One for All menceritakan tentang kisah 8 orang anak mencari bendera merah putih yang hilang. Pembuatan film animasi ini terbilang cepat, hanya sekitar 2 bulan saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jika kemarin netizen ramai membicarakan kualitas animasi film tersebut, kini original soundtrack film ini diduga diproduksi menggunakan teknologi AI. Pasalnya identitas pencipta dan penyanyi tidak jelas. Belum juga rilis di layar lebar, film animasi Merah Putih One for All kembali menuai perbincangan panas di media sosial. Kali ini giliran original soundtrack film itu yang menjadi sorotan. No result. Hasilnya tetap nggak ada di Shazam ya. Melalui media sosial Instagram, Andri Aziz, musisi sekaligus guru vokal ternama, menduga jika soundtrack animasi Merah Putih One for All dibuat menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence. No result guys, ya. No result di Shazam. Oke, try again ya. No result. Hasilnya tetap nggak ada di Shazam ya. Dalam keterangan di media sosialnya, Aziz menyebutkan identitas pencipta dan penyanyi tidak jelas.
Selain itu, pengucapan E di lirik merah dibaca seperti perah. Aziz juga mengaku kecewa jika animasi merah putih One for All dijadikan suguhan andalan film HUT ke-80 RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Saya tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.